Saya mau tanya mungkin bisa membantu merangkum benang merah dari pembahasan-pembahasan selama ini, ya. Nah, saya akan membuka dengan ini kali ya, apologetika. Apologetika itu kan buku kita itu adalah uh, Allure of Gentleness. Jadi terus kemudian saya kasih judul yang lebih lebih ini kali ya, lebih gampang dipahami gitu. Gentle Apologetics, karena itu juga salah satu dari uh, subjudulnya. Gentle Apologetics, jadi apologetika yang lebih lembut. Nah, saya akan buka dengan ini. Kenapa kita perlu apologetika ya? Jawabannya karena kalau kita lihat dari 1 Petrus pasal 3 ayat 15, karena ada beberapa orang dalam dunia ini yang mungkin Kristen, mungkin juga bukan. Mereka itu punya pertanyaan. Pertanyaan terhadap apa? Terhadap pengharapan kita. Ya. Nah, ini menarik nih. Petrus tidak pakai istilah terhadap apa yang kita percaya. Petrus nggak mengatakan siap sedialah untuk memberikan pertanggungjawaban kepada siapa yang menuntutnya mengenai apa yang kamu percaya gitu. Dia nggak pakai istilah itu ya. Tapi dia pakai istilah apa yang kamu harapkan, apa yang kita harapkan. Nah, ini yang melahirkan kebutuhan untuk apologetika. Karena ada yang bertanya. Yang bertanya itu bisa Kristen, bisa nggak Kristen. Bisa netral aja terhadap kekristenan. Jadi kayak ada Kristen ya oke, nggak ada ya nggak apa-apa. Yang gue juga nggak terlalu peduli. Atau mereka hostile banget. Jadi mereka kayak benci banget sama kekristenan. Atau mereka benci banget sama semua jenis agama. Ya. Dan kita perlu memberikan jawaban kepada segala jenis orang ini. Jawaban kepada orang-orang Kristen pertama-tama, karena apologetika bisa ditujukan kepada orang-orang Kristen juga. Apologetika juga bisa ditujukan kepada orang-orang yang di luar Kristen, baik yang memusuhi Kristen, yang netral-netral aja, dan seterusnya. Ya. Nah, mungkin yang contoh paling dekat ya, kita bisa katakan adalah orang-orang yang menyerang Kristen. Itu dimulai dari salah satunya yang terkenal itu ya, dari sebuah kuliah yang diberikan pada tanggal 6 Maret 1927 di London, yang terus dijadikan buku. Kuliahnya diberikan sama seorang matematikus, seorang ahli logika, filsafat juga ya, namanya Bertrand Russell ya. Russell memberikan judul dari lecture dia itu, yaitu Mengapa Saya Bukan Orang Kristen, Why I'm Not a Christian. Yang terus disambut sama beberapa orang Kristen memberikan jawabannya. Dari orang-orang Katolik misalnya Hans Kung, dia pernah tulis Why I'm Still a Christian. Atau dari kalangan Protestan ya, Norman Geisler bilang Why I'm a Christian. Nah, biasanya kita bicara mengenai apologetika, itu adalah strictly bicara soal perdebatan jadinya. Jadi ada yang menggugat, ada yang membela gitu ya. Tapi apologetika seringkali kemudian menjadi sesuatu yang brutal, khususnya kalau kita nggak ketemu orangnya muka dengan muka gitu. Kita biasanya kan mungkin agak mirip juga dengan yang dikatakan Paulus ya. Kalau ketemu muka dengan muka kata-katanya seperti tidak berarti, tapi kalau di atas kertas kata-katanya kayaknya ganas banget gitu ya. Jadi kita punya istilah kayak macan kertas gitu. Nah itu saya kira fenomena yang umum ya dijumpai orang gitu. Orang kalau pakai texting, WA, apalagi anonymous ya, di internet kan anonymous, komen-komen di YouTube, di Facebook, di Instagram, medsos yang lain. Mereka bisa bertanya dan berdebat secara brutal gitu. Dan biasanya apologetika dikaitkan sama perilaku-perilaku semacam itu ya. Jadi perdebatan yang tidak banyak orang yang suka sebetulnya. Tidak banyak orang yang suka ya. Kebanyakan orang itu jadinya ada yang suka banget gitu ya apologetika, dalam artian mereka memang suka berdebat gitu. Tapi yang nggak suka aja gitu. Jadi biasanya seperti itu. Tapi kalau kita lihat 1 Petrus pasal 3 ayat 15, nyatanya ada perintah bahkan untuk kita itu melakukan hal ini. Jadi saya kira buku ini menolong kita ya, untuk kita melihat bahwa perintah ini bisa dilakukan tanpa harus terjerumus ke dalam perilaku-perilaku yang brutal yang dalam banyak hal itu nggak Kristen sih sebetulnya, ya tidak Kristen. Karena apa ya, saling menghina atau
mengatakan sesuatu yang tidak jujur, mengatakan sesuatu dengan tujuan untuk membuat orang lawan itu terlihat tidak kredibel, ya, terlihat buruk, terlihat bodoh mungkin, dan seterusnya. Nah itu saya kira kan motif-motif yang tidak Kristen. Walaupun kita mungkin memakai alasan untuk membela kehormatan Tuhan gitu ya. Atau untuk mungkin membuat case of Christianity itu lebih kuat. Atau membuat kekristenan seperti tidak dihina atau apapun gitu. Tapi saya kira itu nggak Kristen ya spiritnya. Walaupun pembelaannya, defense-nya itu mungkin seperti Kristen, tapi tidak gitu. Nah kira-kira itu isi bukunya. Jadi kalau ditanya benang merahnya ya, payung besarnya itu apa? Yaitu menghadirkan satu praktik, strategi, alasan-alasan untuk embracing strategi itu. Ya. Strategi apa? Strategi apologetika yang lebih lembut. Ya, jadi apologetika yang bukan dipraktikkan sebagai pertempuran ya. Tapi apologetika yang dipraktikkan sebagai suatu percakapan, satu dialog ya. Tapi urusan dialog ini memang ada catatan pinggir ya, saya tambahkan catatan pinggir, yaitu dialog itu kadang-kadang dipahami sebagai cuman semacam usaha untuk memperlunak sisi-sisi tajam dari perbedaan antara kepercayaan kita dengan kepercayaan orang lain, khususnya dalam konteks Indonesia yang kita tuh minoritas gitu. Jadi kalau kita berdebat, kayaknya membahayakan posisi kita sebagai yang lemah secara politis dan sosial gitu ya. Kayak gereja nanti makin banyak musuhnya. Kalau lu mayoritas, lu punya banyak musuh nggak apa-apa. Lu minoritas, lu punya banyak musuh kayaknya nggak bagus. Merugikan diri sendiri, maka diperlunak. Terus kita mungkin beberapa orang memahami strategi dialog itu semacam itu. Jadi strategi pengecut gitu ya. Strategi nggak mau cari masalah. Karena kalau ada masalah, lu bonyok gitu ya. Jadi strategi nggak mau cari masalah. Saya kira itu bisa jadi ada benernya. Ya, jadi orang melakukan dialog itu hanya untuk memperlunak sisi-sisi tajam dari perselisihan gara-gara pengecut. Bisa jadi. Tidak harus. Dan yang kedua, memang ada orang-orang yang melakukan hal begitu. Ya. Tapi saya kira kita tidak perlulah untuk memahami dialog itu hanya begitu ya, karena dialog itu punya sisi yang lain juga. Yaitu apa? Sisi yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan keluar dari panggilan Kristen. Jadi panggilan Kristen tidak hanya 1 Petrus pasal 3:15 yaitu apa? Memberikan pertanggungjawaban kepada siapapun yang meminta pertanggungjawaban mengenai apa yang kita harapkan. Tapi juga yang kedua, yaitu kita itu perlu menjadi saksi. Ya, perlu menjadi saksi. Menjadi saksi dari apa? Nah ini perlu jelas ya. Bukan menjadi saksi supaya jumlah orang Kristen makin banyak. Ini saya kasih disclaimer dulu karena seringkali dipahaminya begitu ya. Tujuan bersaksi menambah secara statistik nanti ya, Biro Pusat Statistik mencatat let's say 2000 berapa? Tahun 2000 jumlah orang Kristen di Indonesia berapa gitu ya. Atau berapa persen gitu. Tahun 2500 target kita nanti berapa gitu ya. Nggak usah 2.500 ya kejauhan ya, 2050 gitu ya. Berapa gitu, mesti naik berapa persen, terus ada target dan segala macam. Tidak sih ya, itu saya kira keliru ya. Tujuan kita bukan itu, tujuan kita bersaksi itu bukan memperbanyak jumlah orang Kristen, itu urusan Tuhan ya, bukan urusan kita. Yang mempertobatkan orang itu Roh Kudus. Roh Kudus memakai kita, tapi kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk melakukannya. Dan juga bukan panggilan kita membantu Tuhan melakukannya. Panggilan kita sesuatu yang lain. Apa itu? Menjadi saksi dari datangnya kerajaan Allah. Kalau orang terpersuasi untuk menjadi murid Kristus gara-gara itu bagian Tuhan, maka ya jumlah orang Kristen akan makin banyak. Kita memuji Tuhan akan hal itu. Karena kita tahu di dalam Kristus ada keselamatan, dan kita tahu lebih ada kemungkinan orang-orang Kristen itu adalah murid Kristus, walaupun nggak tentu juga. Ya. Tapi lebih ada kemungkinan lah ya. Jadi kita senang juga kalau orang itu jadi Kristen gitu. Karena lebih ada kemungkinan dia itu murid Kristus. Dia ada di dalam Kristus. Walaupun tidak semua orang dalam gereja itu dalam Kristus ya. Benar kan? Orang di dalam gereja sama dengan di dalam Kristus. Kan tidak. Orang di luar gereja sama dengan di luar Kristus. Saya kira kan tidak juga. Karena orang di luar gereja bisa jadi karena banyak alasan.
Ya, ada banyak alasan lah. Jadi tidak semua orang yang, lu hari Minggu kemana lu? Gue hari Minggu biasanya hiking sih. Misalnya gitu ya. Tapi lu orang Kristen. Iya sih, gue Kristen sih. Gue dari lahir tuh dibaptis, gue di CD dan segala macam. Tapi gue hari Minggu pergi hiking gitu. Lu yakin dia di luar Kristus? Agak susah juga kita bilang sebetulnya. Ya. Atau lu hari Minggu kemana? Oh, gue hari Minggu ke gereja. Gak pernah absen gue. Lu yakin dia di dalam Kristus? Agak susah ngomong juga kita sebenarnya. Ya. Tapi ya ini bukan mau ngomong bahwa orang Kristen oke-oke saja untuk tidak datang gereja ya. Tapi poin saya adalah kita perlu membedakan itu. Di luar gereja dengan di luar Kristus. Dan panggilan kita bukan untuk memperbanyak jumlah orang Kristen, tapi menjadi saksi. Dan kalau panggilan kita menjadi saksi dari datangnya kerajaan Allah, maka kita taruh di mana ini apologetika? Kita taruh di sini, menjadi saksi yang lebih baik. Ya, karena panggilan kita menjadi saksi dari datangnya kerajaan Allah, dan apologetika itu bagian dari kita menjadi saksi. Jadi menjadi saksi itu terdiri atas satu, kita itu memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang ditujukan orang terhadap yang kita harapkan. Ya. Tapi jawaban-jawaban itu tujuan akhirnya adalah untuk kita lebih baik dalam bersaksi. Dan mengenai hal ini, apa hubungannya sama dialog? Hubungannya di sini. Jadi dialog itu bukan memperlunak sisi-sisi tajam kekristenan, mengurangi risiko kita sebagai minoritas ada di tempat yang menentang dari yang kita percaya, bukan ya. Tapi walaupun juga tidak apa-apa sih mengurangi risiko ya, itu saya kira juga bukan hal yang buruk juga. Tetapi kita melakukannya bukan untuk itu gitu ya. Kita melakukan dialog bukan untuk mengurangi risiko menjadi orang Kristen. Kita melakukan dialog supaya jadi saksi yang lebih bagus. Kenapa? Karena ini, orang itu ketika didengarkan, mereka jadinya lebih mendengarkan. Tahu dari mana? Tahu dari sini, pengalamanmu sendiri. Kamu sendiri itu loh. Kalau kamu didengarkan, yang mana agak jarang-jarang ya. Saya kira kalau kamu memeriksa batin kamu, memeriksa pengalaman diri kamu dengan jujur, kamu sadar, kamu itu ingat siapa yang mendengarkan kamu. Ya, orang-orang yang betul-betul membuka telinganya, hatinya, memperhatikan apa yang kamu ingin ungkapkan, bahkan ketika kamu mengungkapkannya secara tidak efisien. Karena orang itu rata-rata ya penguasaan bahasa, sastra, logika agak kurang ya biasanya orang ya. Sehingga kurang presisi. Tapi kamu tahulah momen-momen di mana orang-orang tertentu itu tidak punya niat mendengarkan. Mereka cuma punya niat didengarkan. Gitu ya. Mereka punya niat mendirikan hierarki dominasi mereka atas kamu. Kadang-kadang begitu ya, mendominasi kamu. Maka ya kamu tidak merasa didengarkan. Dan kamu ingat ketika kamu merasa didengarkan. Waktu kamu merasa didengarkan. Kira-kira ya, kamu membuka diri kepada pengaruh dari orang itu atau lebih menutup diri terhadap pengaruh dari orang yang mendengarkan kamu? Lebih membuka diri saya kira. Ya, cukup safe kita bilang begitu. Kita membuka diri kepada siapa orang lain juga membuka diri. Dan membuka telinganya dan hatinya. Oke, maka pertanyaan saya. Kalau apologetika kita lakukan dengan cara kita itu pokoknya membungkam orang. Membuat orang itu berhasil kita tunjukkan di hadapan semua orang bahwa dia itu punya posisi salah dan bodoh. Kira-kira ya, orang itu mau mendengarkan kita nggak? Kamu sendiri kalau dibegitukan, mau mendengarkan orang yang membegitukan kamu nggak? Ya enggak lah. Kita bisa bilang ya, kamu mendapatkan sekumpulan budak. Bukan sekumpulan teman atau sahabat. Dengan sisi lain, saya bisa katakan, kamu mungkin menaklukkan tubuhnya menjadi budakmu. Tubuhnya dia melakukan seperti yang kamu inginkan tubuhnya dia melakukan. Gitu. Misalnya apa? Tubuhnya hadir di gereja. Gitu ya. Mulutnya itu kan bagian dari tubuh ya, mulut. Mengatakan, iya kamu benar, saya salah. Gitu. Tapi hatinya bagaimana? Kamu memenangkan tubuhnya, membeli tubuhnya, memiliki tubuhnya, kehilangan hatinya.
Dan kita yang masih usia pemuda di sini agak dekat dengan usia remaja ya. Kita mungkin masih ingat waktu kita usia remaja. Orang tua kita memaksa tubuh kita datang ke persuanan remaja lah, ke sekolah minggu lah, doing certain things ya, mengenai kekristenan gitu, membaca Alkitab, mungkin berdoa dan segala macam. Kita tahu apa itu rasanya. Tubuh kita dipaksa, ditaklukkan. Tapi hati kita yang merdeka, gak merdeka-merdeka amat sih sebetulnya. Tapi hati kita yang diberikan kedaulatan sebetulnya, kedaulatannya dirampas. Sementara di zaman kita ini, kita udah cukup muak dengan kemerdekaan hati kita dirampas melalui berbagai bombardir iklan ya. Dan kalau kita tambahi lagi iklan dari kekristenan, dengan berbagai cara coba menjual program, memanipulasi, memaksa bahkan. Saya kira itu bukan strategi yang bagus ya sama sekali ya. Untuk menjadi saksi Kristus, apalagi kalau tujuannya menambah banyak jumlah orang Kristen gitu. Kayaknya itu bukan strategi yang bagus gitu. Ya. Walaupun kita juga tujuannya bukan itu ya, tujuan kita juga bukan menambah banyak jumlah orang Kristen seharusnya. Ya. Tapi kalaupun tujuanmu itu bukan strategi yang bagus itu. Apalagi kalau tujuanmu adalah menjadi saksi. Menjadi saksi itu yang paling utama sebenarnya juga bukan orang itu setuju juga sih sebetulnya. Karena pertanyaan saya, Stefanus itu saksi yang baik nggak? Ya. Kesaksian Stefanus yang paling bagus, yang paling efektif, yang paling puncak itu kapan? Arguably ketika dia dilempari batu. Orang banyak itu setuju nggak sama Stefanus? Terpersuasi tidak mengatakan, ya Stefanus kamu benar, kami keliru gitu. Enggak. Mereka lemparin Stefanus sampai mati. Waktu itu Stefanus jadi saksi yang baik. Stefanus mendengarkan mereka nggak, memahami mereka nggak? Iya saya kira. Hati mereka tertusuk karena Stefanus tuh ngomong sesuatu yang mereka itu gini. Kalau kamu itu dengar orang yang ngomong sesuatu yang sama sekali keliru memahami kamu, hatimu tertusuk nggak? Ya enggak lah. Ya luput soalnya kan. Gue nggak kayak gitu. Misalnya kalau kayak orang menghina gue gitu ya. Orang menghina gue bilang gue apa ya misalnya ya. Gendut lu ya. Dasar lu gendut. Saya terhina nggak? Ya enggak lah bego apa ya. Mungkin karena saya kan tidak gendut ya. Saya gendut gak sih? Enggak kan? Jadi kalau orang menghina saya gitu. Lu gendut banget sih. Saya nggak terhina lah. Ya. Atau lu tuh hitam banget sih. Lu apa ya misalnya ya. Apa hitam kayak bayangan gitu atau apapun gitu. Saya nggak terhina, mau saya nggak hitam gitu kan. Saya kuning iya gitu ya, mangkak iya, broken white iya gitu. Hitam sih enggak kan gitu. Misalnya apa lagi ya, saya dihina gitu. Apalah ya, saya bisa dihina apa ya? Pendek lu gitu ya. Kalau yang menghina saya orang yang tingginya 2,5 meter, orang-orang Masai gitu. Ya mungkin iya ya. Tapi enggak lah, saya akan bilang kalian janggung-janggung kan gitu aja ya. Dan ya hal-hal yang lain gitu, yang semacam itu. Ya kalau nggak masuk karena berdasarkan pemahaman yang tidak tepat, ya itu tidak akan tidak akan merasa apa-apa ya. Jadi kenapa Stefanus dilempari batu ya? Orang itu melempari batu sebagai orang Yahudi dalam wilayah kekuasaan Romawi, itu ada resikonya loh. Ada resikonya loh. Bunuh orang loh itu, ngeroyok orang, exjudicial. Mereka tuh bisa diproses sama hukum Romawi. Ya kan? Jadi melempari Stefanus dengan batu itu kayak ikutan ngeroyok orang sampai mati. Kalau itu nggak kamu benar-benar merasa itu perlu dan kayak worth it gitu, kamu nggak akan lakukan. Jadi artinya apa? Mereka betul-betul itu mendapatkan Stefanus bersaksi secara efektif. Artinya orang itu bersaksi secara efektif nggak harus orangnya jadi Kristen. Nggak harus orangnya itu setuju sama si penyaksi itu gitu. Nggak harus. Ya. Tapi bersaksi yang efektif itu artinya perlu apa? Perlu kamu tuh mendengarkan. Ya. Gentle apologetics dalam hal ini jauh lebih memikat dibandingkan dengan apologetik yang agresif, ofensif, kasar gitu ya, menghina, merendahkan itu. Itu sih kayaknya hanya efektif untuk bikin diri sendiri merasa lega dan gagah di hadapan kawan-kawan gitu ya. Dan kita perlu hati-hati dengan ini karena ini kayaknya respon refleks kita gitu. Kawan-kawan kita sesama itu yang seringkali ada di benak kita gitu.
Kita pengen diterima sama grup kita ya. Makanya kita menghina-hina yang nggak ada di dalam grup kita. Gitu. Kalau di antara orang reform gitu, kita menghina-hina orang karismatik gitu ya, atau apapun gitu. Karena lebih gampang gitu ya, orangnya nggak ada gitu ya. Ngomongin orang, ngegibah orang di belakang itu lebih gampang gitu kan. Karena ya orangnya nggak ada gitu. Nah itu sesuatu yang saya kira respon refleks yang kita perlu untuk lawan ya. Sehingga gentle apologetics ini saya kira agak ada elemen kontra intuitif ya, beda sama natur kita ya, impuls natural kita, tapi itu efektif dan yang jelas itu panggilan kita lebih ke sana saya kira. Nah bagaimana melakukannya kemudian itu coba ditunjukkan dalam beberapa contoh kasus ya, tentu nggak bisa semua kasus sama Dallas Willard. Yang pertama saya kira kita perlu lihat payung besarnya strategi dia ya. Jadi pertama tadi itu apologetics diperlukan, kedua apologeticsnya itu tidak bisa agresif dan ofensif dalam artian bikin orang tersinggung gitu ya. Ofensif bukan dalam pengertian lu nggak boleh lu harus defensif lu bukan ya, bukan itu, tapi ofensif dalam artian lu bikin orang offended gitu. Enggak harus begitulah ya. Tapi lu berusaha untuk memahami orang itu terlebih dahulu, sisi baiknya mereka, sisi lebihnya, bagaimana kamu belajar dari mereka sebelum kamu mengungkapkan dari sisi kamu dan kamu mengungkapkan sebagai saksi Kristus ya, bukan sebagai salesman gitu. Oke, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, nah ini dilakukan dengan 2 step. Step yang pertama adalah orang itu mesti percaya dulu Tuhan itu ada. Baru step yang kedua, orang itu percaya bahwa Tuhan itu melakukan hal ini dan itu ya, so and so, khususnya di dalam Yesus. Nah, yang pertama ini yang sering kali adalah domain dari apologetika yang diserang sama orang-orang seperti Russell, Voltaire, dan seterusnya ya. Tuhan itu nggak ada karena 1, 2, 3 ya. Silakan kamu cari ya, ada bukunya sih dan PDF-nya juga udah public domain. Why I'm Not a Christian dari Russell. Saya kira New Atheism kayak Dawkins, ya, Dennett, Hitchens, Sam Harris yang muncul setelah 911 ya, 911. Terus mereka kayak muncul di internet itu agama itu pokoknya bikin kekerasan. Itu sih membeo dan recycle argumen-argumen Russell ya, Russell dan Voltaire. So itu kayak makanya namanya neo-atheism gitu. Kayak yang dulu itu kayak keren banget itu ya, nilainya let's say 80 gitu. Yang ini kayaknya cuma ngambil 20 gitu. Tapi terus karena kita udah gak terbiasa dengan argumen-argumen itu, terus buat kita kayaknya meyakinkan banget gitu. Tapi anyway, kalau kamu berhadapan dengan orang ateis di abad ke-21 ya, itu kamu mesti coba mempelajari asal dari argumen-argumen mereka. Salah satunya itu dari Russell dan juga dari Voltaire, juga dari David Hume ya, walaupun Hume agnostik ya, bukan ateis. Tapi kira-kira begitu. Nah, mengenai keberadaan Tuhan ya, beberapa pertanyaan di-tackle sama Willard kayak semacam Tuhan itu kalau ada, kenapa dia itu tidak obvious gitu. Jadi kayak apa ya? Saya tuh tidak ada manusia yang meragukan bahwa manusia itu punya tangan gitu ya. Tangan itu ada, matahari itu ada, nggak ada yang meragukan ya. Sedikit sekali orang meragukan. Ya. Tanganmu ini ada, bukan hanya penampakan gitu. Itu sedikit orang meragukan itu. Ya, tangan ya ada gitu. Tapi Tuhan itu ada gitu. Not so obvious kan, kayak tangan gitu. Ya. Jadi itu di-tackle sama dia. Lalu kemudian yang kedua, mengenai problem of evil gitu. Kalau Tuhan itu ada dan dia itu maha baik seperti yang kita percaya, dia itu maha kuasa dan maha tahu, bagaimana mungkin ada kejahatan. Ya itu juga dia coba untuk tackle. Dan cara tackle-nya itu strateginya salah satunya adalah ini. Bukan dengan kayak menegaskan asumsi-asumsi kita yang a priori kayak, ya Tuhan itu memang harusnya maha kuasa dan maha kuasa itu kayak gini. Maha tahu dan maha tahu itu kayak gini. Maha baik dan maha baik itu harusnya kayak gini. Bukan.
Tapi dengan menegaskan, kita bisa katakan apa ya, keterbatasan pengetahuan kita soal Tuhan. Ya, itu strategi yang diajukan sama Willard. Ini selaras dengan penekanan bukan kepada agresi, tapi kepada dialog gitu. Yaitu apa? Karena kita sendiri itu tidak terlalu paham dengan final, dengan komprehensif Tuhan itu seperti apa. Di situ maka dialog itu menjadi ada tempatnya. Ya, jadi kita itu bukan dalam posisi kayak gue tuh lebih tahu soal Tuhan, lu orang semua pengetahuannya inferior. Kalau lu mau tahu soal Tuhan, lu mesti rendah hati belajar sama gue, dan gak ada apa-apa mengenai Tuhan yang lu tahu dengan proper. Maka ketika kita berjumpa dan kita mengatakan, oke, strategi gue sekarang dialog, itu dialog pura-pura gitu, karena kayak kita memberikan kesempatan orang beragama lain atau yang menyerang Kristen ngomong soal Tuhan, tapi kita nggak benar-benar dengerin. Kita cuma pengen mereka merasa didengarkan, tapi kita nggak benar-benar dengerin. Karena kita percaya diam-diam bahwa nggak ada sesuatu yang berharga yang mereka bisa katakan soal Tuhan, soal Yesus, soal Alkitab, soal kekristenan, basically. Ya. Nah, saya kira itu Willard kasih argumen yang berbeda, saya kira begitu. Ya, kenapa? Karena kita sendiri pun punya pengetahuan soal Tuhan, soal diri kita, soal dunia ini juga terbatas kok. Ya, tapi di sisi yang lain, kita tahu sesuatu yang berharga bagi kita. Kita tahu sesuatu yang membuat hidup kita lebih bermakna. Kita sesuatu yang menolong kita in a way. Kita bisa membagikan itu. Kita terpersuasi, terbujuk oleh Roh Kudus untuk kemudian bisa mengatakan bahwa yang kita tahu itu kebenaran. Kita membagikan itu kepada orang lain. Ya, oke? Jelas kira-kira? Kalau mau disimpulkan kira-kira begitu. Jadi strategi untuk mengatakan poin yang pertama, Tuhan itu ada, maupun strategi untuk mengatakan poin yang kedua, yaitu kalau Tuhan itu ada, Tuhan itu seperti yang menyatakan diri di tengah Israel, dan yang di tengah Israel itu penyataannya seperti apa, paling jelas kemudian kita bisa jumpai di dalam Yesus. Kalau mau lihat link yang ini adalah di dalam Ibrani 1, ayat 1-3. Setelah pada zaman dahulu kala dengan pelbagai cara, ini TB 1974 yang saya hafal, TB 2-nya saya nggak hafal. Allah itu menyatakan dirinya kepada orang-orang di masa lampau, maka pada zaman akhir ini dia menyatakan dirinya di dalam rupa anak yang tunggal, ya, yang lebih utama dari semuanya dan segala macam. So, kalau kita pegang itu, maka kita tahu bahwa penyataan mengenai datangnya kerajaan Allah di dalam Yesus itu berakar dalam penyataan Allah dalam perjanjian lama. PB itu lu nggak bisa ngerti kecuali lu ngerti PL juga. Tapi PL lu nggak bisa ngerti penggenapannya apa kalau lu nggak baca PB. Dan lu nggak percaya PB, lu bisa baca tapi nggak percaya kan? Nah itu. Ya, so kalau kita mau jadi saksi akan datangnya kerajaan Allah yang baik, maka kita perlu memahami soal 2 step ini. Jadi step yang pertama, Tuhan itu ada. Step yang kedua, Tuhan yang ada itu menyatakan diri kepada Musa, ya, dan sampai kepada Kristus. Dan yang dia nyatakan itu yang membentuk keberadaan orang-orang sejenis kita yang dikumpulkan di sekeliling Kristus. Orang-orang Kristen lah, gitu ya. Mari kita ngobrol. Kira-kira itu strategi yang disketsakan sama Willard ya di dalam Gentle Apologetics. Ya, so itu menjawab pertanyaan pertama. Sesi creation and revelation itu gimana ya kalau orang dapat mimpi? Oh ya. Oke. Mimpi itu cuma bunga tidur adalah salah satu dari teorinya ya. Jadi kayak spark yang random aja gitu ya di otak kita itu. Jadi mimpi itu nggak ada artinya. Saya kira sebagian mimpi memang nggak ada arti gitu ya. Tapi itu hanya salah satu teori dan saya kira kalau setiap mimpi tidak ada arti, saya kira keliru lah. Ya, mimpi itu ya ada artinya. Setidak-tidaknya secara psikologis.
adalah artinya. Kamu bisa memahami dirimu dan pergumulanmu lebih ketika kamu coba menilik apa yang kamu mimpikan. Ya, saya kira itu. Tapi bagaimana menafsirkannya? Of course itu another disiplin ya yang perlu, yang contentious lah. Jadi kayak ada banyak perdebatan mengenai. Tapi kalau dikatakan nggak ada artinya, cuma bunga tidur, saya kira ya itu hanya salah satu posisi, yang mana posisi itu juga minoritas lah ya yang mengatakan. Lalu kemudian yang lain dikatakan, tapi di dalam Alkitab ya kita menjumpai mimpi itu bisa menjadi cara Tuhan untuk menyampaikan maksudnya. Oke? Apa responmu? Mimpi bisa menjadi cara Tuhan menyampaikan maksudnya. Setuju gak? Oh iya, bisa jadi. Beberapa orang itu takut banget loh, apalagi orang reform gitu ya. Saya ingat tuh ada satu, saya nggak perlu sebutkan ya, tapi ada satu orang ya, kenalan dekat saya lah, kalau bukan saya bilang rekan ya. Dia itu menilai seorang teolog, posisinya itu oke apa tidak oke, bahkan kayak kita undang aja dapat tidak. Dari posisi terhadap itu, waduh bahaya ini orang ini ya. Masa kemarin itu ada bilang bahwa Tuhan itu bisa menyatakan kehendaknya itu lewat mimpi. Ini kan karismatik banget. Terus saya sampaikan, saya konsletin, saya orang yang suka konsletin ya. Saya konsletkan tuh ke yang bersangkutan ya. Terus yang bersangkutan bilang, tapi mengatakan itu kan kontra biblical ya. Mengatakan bahwa mimpi itu tidak bisa menjadi cara Tuhan untuk menyampaikan maksudnya. Itu kan kontra biblical. Terus saya pikir-pikir, loh ini benar juga loh. Benernya itu dua. Yang pertama, kita memang alergi untuk mengatakan mimpi bisa menjadi cara Tuhan menyampaikan maksudnya. Dan saya kira itu untuk alasan yang tepat ya. Maksudnya memang kebanyakan orang itu kalau mengatakan, gue tuh kemarin mimpi ya. Apa ya misalnya ya. Gue kemarin mimpi. Seorang kawan saya. Mimpi apa ya. Mimpi ketemu Pak Tong terus bilang, kamu harus masuk STT. Terus dia masuk STT gitu ya. Saya bilang untung benar gitu ya. Kalau nggak benar gitu ya, disuruh nggak tahu apa gitu, bikin sesuatu yang ternyata ujungnya hancur gitu ya. Nah itu kan buruk gitu. Anyway, jadi mimpi bisa menjadi cara Tuhan menyampaikan kehendaknya. Poin yang kedua, mimpi sering dijadikan dijadikan secara naif oleh orang-orang tertentu, dianggap sudah pasti otomatis kalau mimpi apa itu otomatis itu pesan dari Tuhan. Keliru saya kira, perlu kita ketahui. Tapi yang ketiga, kalau mengatakan mimpi nggak mungkin, atau kita harus selalu curiga dengan mimpi sebagai cara Tuhan menyampaikan kehendaknya, yaitu kontra biblikal, seperti rekan saya itu katakan ya. Tentu itu kontra biblikal. Karena Alkitab itu mengatakan bahwa Yusuf itu kan mendapatkan mimpi itu dari Tuhan ya. Demikian dengan Yehezkiel dan demikian dengan yang lain-lain, ya. Tapi jangan nanti malam kamu mimpi apa terus langsung kepikiran selama setahun gitu ya. Gak usah begitu. Seorang Kristen yang menjadi, ya, becoming, bisakah didefinisikan lebih detail seperti apa? Terang dan garam. Lalu bagaimana agar tidak savior syndrome ketika menjadi garam terang? Saya coba meraba-raba. Mungkin ini berkaitan dengan pertemuan yang terakhir kayaknya ya, yaitu panggilan kita adalah becoming Christian, bukan apa ya misalnya merubah kebudayaan atau merubah peradaban atau menyelamatkan dunia, bukan itu ya, tapi becoming Christians gitu, itu panggilan kita. Nah itu kira-kira seperti apa gitu. Ya tentu ini otomatis menjawab pertanyaan ketiganya itu tadi ya, sehingga tidak menjadi savior syndrome ya. Obviously, becoming Christian itu paradigma yang kontra savior syndrome ya. Oh ya, saya mungkin jelasin sedikit ya latar belakangnya. Kelihatannya ini ada hubungannya dengan pembahasan saya soal yang mana saya mengutip Alasdair MacIntyre ya, Benedict Option itu judul bukunya Rob Dreher. Di situ dia mengutip bukunya Alasdair MacIntyre tahun 80-an, Rob Dreher bikin itu tahun 2017 kalau tidak salah ya, Benedict Option. Nah di situ dia mengatakan soal kita itu menunggu ya, ini Alasdair MacIntyre yang bilang ya, kita itu menunggu datangnya Santo Benedictus yang baru, kira-kira begitu ya, dan bukan kayak
kita menunggu pahlawan yang besar akan merubah dunia ini, menyelamatkan dunia, tapi kita just menunggu another Saint Benedict. Maksudnya itu apa ya? Maksudnya itu adalah waktu Benedictus mendirikan Ordo Benediktin, dia itu tujuannya sederhana saja, yaitu untuk bikin gerakan biara itu tidak menghasilkan orang-orang yang ekstrim, yang asketis, yang menyiksa tubuh, ya, yang terus akhirnya nanti hanya ada 1-2 orang yang jadi legenda gitu ya, karena kayak langsung jadi santo yang hidup dan segala macam. Tapi sekelompok murid-murid Yesus yang sungguh-sungguh ingin menghidupi Injil, yang hidup teratur, yang coba serius dalam mengikuti Yesus, itu aja. Simple gitu. Mereka bukan berpuasa 40 hari gitu, nggak sampai ekstrim-ekstrim gitulah. Ya. Dan yang seperti ini yang menghidupi kekristenan secara proper, ya. Itu yang pada akhirnya lebih berguna bagi kerajaan Tuhan, kata Benedict. Nah, dan de facto ya yang dilakukan oleh biara-biara Benediktin adalah mereka itu menyalin naskah-naskah kuno, misalnya naskah-naskah dari bapak-bapak gereja yang terlebih dahulu ya, Alkitab mereka salin juga, mereka pertahankan, dan selama hampir 1000 tahun setelahnya, itulah yang menyelamatkan peradaban tinggi baik dari Romawi Yunani maupun dari kekristenan yang hampir pasti akan hancur dan hilang, menjadi kayak ada missing link setelah penyerbuan daripada bangsa Visigoth dan Ostrogoth dan Vandals ke kota Roma pada abad ke-5. Jadi kota Roma dibakar pada abad ke-5 sama orang-orang barbarians ya. Dan itu hampir pasti akan menyebabkan adanya hilangnya kebudayaan yang mengagumkan itu di masa lampau ya. Jika tidak ada gerakan biara yang sederhana ini. Kira-kira begitu. Padahal gerakan biara yang sederhana itu ngapain sih mereka itu? Menyelamatkan dunia gitu. Bikin dunia jadi kayak kembali seperti dulu ya, kekristenan yang tinggi dan sebagainya. Tidak sih. Tidak ya. Mereka cuman menjadi satu oasis, contoh yang kecil mungkin, tidak sampai seluruh dunia berubah, enggak. Tapi mereka sendiri coba mempraktikkan itu, becoming Christians. Nah, mungkin kira-kira begitu. Walaupun mungkin nggak bikin sampai kayak Jakarta mayoritas Kristen, gitu. Enggak lah, nggak sampai kayak gitulah. Tapi setidaknya ada orang-orang yang mempraktekkannya dengan sungguh-sungguh. Ya, nggak sampai bikin misalnya apa ya? Budaya korupsi di Indonesia turun dari kayak 90% korupsi gitu ya, sampai 0% gitu. Atau Indonesia jadi kayak Singapura dalam 10 tahun gitu ya. Nggak sampai kayak gitulah. Tapi setidaknya kita di dalam gereja kita sendiri itu, kita mendoakannya, coba mengubahnya, tidak mempraktekkannya, melakukannya secara berbeda. Kira-kira begitu? Ya. Jadi bukan kayak yuk bikin kebudayaan bagaimana, kita ubah undang-undangnya, kita bikin, walaupun itu bukan jelek ya, itu tentu bagus gitu. Tapi nanti kita akan bilang, itu barangkali tugas orang Kristen sebagai legislator, atau tugas orang Kristen sebagai anggota partai, atau tugas orang Kristen sebagai politisi. Bukan tugas gereja misalnya gitu ya, tugas gereja hal yang lain gitu. Nangkep ya? Nah ini kira-kira, jadi becoming itu cara kerjanya mungkin seperti itu. Poin yang saya kutip waktu itu adalah ini sih. Apa yang kita dengan sengaja lakukan, mungkin malah gak mencapai sasaran. Tapi apa yang kita gak sengaja lakukan dalam hal ini kayak apa ya, gue itu cuman coba menjadi sekelompok orang Kristen yang baik, tapi malah mencapai efek samping, mengubah kebudayaan, walaupun itu bukan tujuan kita gitu. Mirip kayak apa ya, saya waktu itu pernah ngasih contoh itu adalah, Petrus itu tidak menjalankan mandat budaya sebagai program gitu. Gak ada tuh, Petrus bikin kayak program gereja kita tahun ini ya, mengubah budaya Romawi gitu. Dan segala macam gitu, gak ada begitu gitu. Demikian juga dengan Paulus dan seterusnya. Tapi budaya Romawi itu berubah gak sih sejak hadirnya orang-orang Kristen? Berubah loh, dengan cepat banget loh, 300 tahun loh. Tanpa diprogram gitu. Tapi ini saya bukan berarti anti program ya. Enggak. Karena kalau kamu punya partai, punya pabrik, punya
whatever ya. Ya perlu program gitu. Gereja juga perlu program, tapi program bukan mengubah kebudayaan gitu. Programnya adalah menjadi murid Yesus, menjadi orang-orang Kristen. Kira-kira begitu. Bagaimana menghibur seseorang yang merasa hidupnya akan selalu painful, hanya sedikit hal yang bisa mengobati pain tersebut dan hal-hal tersebut pun terasa sangat jauh. Coba didengarkan ceritanya, ditemani. Orang itu cerita ya, kan begini ya. Kalau orang itu ceritakan butuh percaya ya. Butuh orang lain tuh percaya sama dia. Kamu sendiri deh mungkin ukurannya ya. Kamu sendiri kan tidak akan cerita hal-hal yang membuat kamu terlihat memalukan, jelek, bodoh, apapun ya. Kamu kan tidak akan melakukan itu. Kalau kamu nggak percaya sama orangnya, ya kan? Kalau kamu percaya sama orangnya, kamu akan melakukan itu. Setiap orang tuh kepingin tuh didengarkan. Ya, tiap orang pengen didengarkan. Makanya kadang-kadang kan nyolong juga ya. Namanya curcol ya. Curhat colongan gitu ya. Jadi maksudnya kayak dia mencuri-curi curhat gitu dengan berbagai cara. Kayak orang flexing colongan gitu ya. Flex col, apapun gitu. Mencuri-curi flexing dengan berbagai cara gitu ya. Nah, itu menandai apa? Kita ini manusia, Homo sapiens, itu tuh semua itu kepingin dipahami. Kesepiannya, kesakitannya, perasaan terhinanya, whatever gitu. Kita tuh kepengen didengarkan, dipahami. So, ya saya mendapati tadi pertanyaannya, tentu ya kita nggak bisa judge realitasnya dari kalimat ya, karena ini kalimat kan. Dia merasa akan selalu painful. Merasa hidupnya akan selalu painful. Nah itu ada bagian ideologis yang saya kira perlu ditanya, ditelusuri lebih lanjut. Kenapa merasa akan selalu painful? Merasa hidupnya selama ini selalu painful, itu beda dengan akan selalu painful. Kan gitu. Merasa hidupnya selama ini painful mungkin karena let's say ya, nggak tahu ya, IQ agak kurang ya. Mungkin orangnya punya profil tubuh yang tidak dianggap ideal oleh orang lain. Ini kan beda-beda tiap kebudayaan ya. Ada budaya yang misalnya yang ganteng-ganteng dan gagah itu yang perutnya besar gitu ya. Nggak tahu kuankong gitu, whatever gitu ya. Budaya begitu. Yang tidak six pack nggak perlu minder gitu ya. Tapi sebaliknya gitu ya. Kayaknya kalau perutnya tambun gitu ya kayaknya. Minder gitu ya. Hidup gue painful gitu ya. Diledek orang terus misalnya. Whatever. Itu penyebab bisa banyak gitu. Tapi kalau akan selalu, nah ini kan sudah satu keadaan jiwa yang tidak lazim ya. Tidak lazim loh. Kebanyakan orang itu merasa hidupnya itu akan bahagia cuman gara-gara kebodohan dirinya sendiri, kebodohan orang tuanya, ketidakadilan dari negara atau masyarakat yang mendiskriminasi, maka hidupnya itu tidak bahagia. Tapi kalau merasa hidupnya akan selalu painful, ini yang saya pernah dengar cuma satu orang, yaitu Søren Kierkegaard. Walaupun saya yakin lebih dari satu orang ya. Dia yakin hidupnya itu akan selalu painful. Kenapa? Karena dia merasa dia itu kena kutuk gitu. Karena papanya berdosa sama Tuhan, lalu kemudian dia juga merasa begitu dan seterusnya. So, ya itu perlu didengarkan lah kira-kira gitu ya. Perlu didengarkan. Dan setelah itu pun apakah akan berhasil? Gak tentu ya. Gak tentu. Tapi maybe you can alleviate that. Ya. Karena kalau orang itu menderita lalu kayak ada yang nemenin. Itu sudah mendingan. Kira-kira gitu ya. Mendingan dikit. Bagaimana secara praktis melakukan gentle apologetics kepada LGBTQ yang memulai pertanyaan diskusi yang challenging kasih Allah. Challenging kasih Allah. Mungkin maksudnya bilang Allah itu tidak mengasihi atau Allah itu bukan kasih atau mungkin semacam begitu ya pertanyaan. Saya nggak tahu juga apakah itu maksudnya, tapi saya coba menangkap mungkin itu maksudnya. Lalu kepada LGBTQ ini maksudnya saya nggak gitu paham, tapi mungkin maksudnya adalah kepada orang lesbian, kepada orang gay, kepada orang bisexual, kepada orang transgender, kepada orang queer yang memulai pertanyaan diskusi bla bla bla. Mungkin maksudnya itu ya. Saya coba memahami kalimatnya. Kalau memang benar itu, ya kita bisa mulai dari
mendengarkan. Dan ketika kita mendengarkan bisa beda banget ya. Saya tuh tidak pernah bertemu dengan orang LGBTQ. Yang saya pernah ketemu mungkin si Dorce, mungkin si uh, Hari, mungkin si Ninja, mungkin whatever lah ya. Orang daging dan darah yang partikular. LGBTQ gak pernah ketemu saya. Tidak berdaging berdarah soalnya. Itu kan hanya golongan saja. Seperti saya gak pernah ketemu orang Cina. Yang saya ketemu ya Aliong, Aling, dan seterusnya. Ya, Abeng, nah itu saya pernah ketemu. Tapi orang Cina saya gak pernah ketemu. Ya, siapa itu orang Cina? Gitu. Oke, so ya mendengarkan. Dan tiap orang cerita bisa beda-beda. Lagi pula orang itu kan ya enggak begitu ya. Maksudnya kayak, gini deh. Kamu bilang ya, dia ini lesbi loh. Langsung kayak seluruh hidupnya itu terdefinisi oleh orientasi seksual dia yang lesbi itu. It's weird, isn't it? Kayak kamu ngobrol sama saya ya, terus kamu doakan Pak Yadi nih, dia ini adalah orang heteroseksual laki-laki gitu kan. Weird kan? Kayak, ya itu cuma sebagian dari diri saya aja gitu. Bener kan? Kayak speak almost nothing gitu. Kayak saya tuh, apa ya, saya tuh suka mie lebar bukan mie keriting misalnya gitu ya. Loh ya maybe sih ada bicara sesuatu tentang saya ya, tapi ya cuma salah satu kan gitu. Kayak gitu kan, misalnya whatever yang lain gitu. Saya punya kelemahan apa gitu ya. Saya tuh nggak bisa baca novel Rusia. Karena begitu tokohnya udah 3, saya udah kecampur-campur yang 3 itu namanya gitu. Nah, ya oke, satu kondisi. Tapi masa kamu mengenal si Yadi sebagai orang yang nggak bisa baca novel Rusia saja gitu. Kira-kira begitu. Si lesbi itu, si banci itu, ya dia banci sih. Dan for the time being, dalam keadaan sosial politik kita yang seperti ini, keadaan kultural kita yang seperti ini, being banci itu memang kayak mendominasi. Kayak maybe being Cina, kayak saya alami di sekolah negeri. Dulu saya pernah sekolah di sekolah negeri waktu SMA, being Cina, being Kristen, double minority, itu kayak mendefinisikan saya. Tapi ya kan, masa teman-teman saya semuanya tuh si Cina itu, kan gak gitulah. Adalah 1-2 yang si Yadi itu, bukan si Cina itu kan gitu. Gak 1-2 lah sebenarnya. Sebenarnya cuma sedikit sih yang bilangnya si Cina itu kan gitu. Ya demikian juga saya kira ya, sangat sedikit yang bilangnya si banci itu. Walaupun sedihnya, mungkin dari yang sedikit itu banyak kan orang-orang Kristen yang tiap minggu ke gereja gitu. Ya jadi ya tanyalah kepada dia, berkawanlah sama dia, dengarkanlah dia sebagai dia, bukan sebagai orang LGBTQ, tapi sebagai dia. Ya, ini bukan membenarkan pilihan hidupnya, tindakannya, whatever ya, tidak ya. Tapi sekedar apa ya, kayak kita tuh jangan melihat orang itu dari golongannya gitu. Ya, itu aja. Kira-kira saya mau nutup dengan apa ya, kalimat kayak apa ya. Orang banci berdosa orang banci, orang normal berdosa orang normal, orang straight berdosa orang straight, orang gay berdosa orang gay. Kan gitu aja. Ya, kita sama-sama orang berdosa. Pernahkah Pak Jadi ketika berapologetik ternyata yang menyakiti hati, debat yang menyakiti hati, Gak pernah sih. Tapi saya nggak keluar effort juga. Mungkin karena sifat diri saya yang peragu kali ya. Dan kurang agresif, kurang hormon kayaknya. Mesti suntik hormon anjing. Nggak tahu deh. Biar agresif dikit. Mungkin. Ya, nggak pernah sih. Menyakitkan hati. Tapi kalau nggak sengaja mungkin pernah ya, karena saya kadang-kadang suka nggak ada sensornya gitu. Karena ya mungkin pernah, tapi orangnya nggak ngomong, jadi saya nggak tahu juga menyakiti hati nggak gitu. Tapi kayak kalau
uh, gontok-gontokan gitu, kayak setahu saya nggak pernah sih. Karena saya orangnya juga nggak tegaan ya, kayak nggak gitu tega. Gitu. Nyekek binatang saya mati gitu nggak pernah sih saya. Tapi mungkin juga kebanyakan nggak pernah ya. Kalau bunuh ular sih pernah sih. Jadi ya. Gentle apologetic yang diajarkan selama ini sangatlah lembut. Sangatlah lembut. Saya bilang itu normal sih sebetulnya. Apakah ada tempat bagi orang itu untuk teguran yang keras kepada brother and sister in Christ? Apa itu keras? Kalau saya katakan misalnya begini ya, yang kamu lakukan itu jahat, Rangga. Itu keras apa tidak ya? Saya akan bilang itu Clara et distincta yang dilakukan cinta kepada Rangga. Dan itu saya kurang ngerti sih istilah keras dan tidak keras. Karena istilah keras tidak keras itu lebih kepada si orang yang menerima. Contoh misalnya saya katakan, mulut lu bau ya, itu keras atau lembut gitu. Saya akan bilang itu mungkin lebih kepada laporan pengalaman saya ketika mencium aroma dari mulutmu. Mungkin perlu, mungkin tidak perlu, ya. Terdengar keras bagi kamu, saya sih tidak memaksudkan sebagai keras. Laporan pengalaman aja, laporan respon. Apa itu customer review gitu? Emang customer dalam hal apa? Ya mungkin kayak gitu-gitulah. Tapi kita bisa kenakan ini kepada hal yang lain ya. Kan kita nggak menghakimi bau tubuh seseorang atau bau napasnya. Tapi maksudnya itu kayak ideologinya, pilihan hidupnya, dan segala macam. Iya keras. Yang dimaksud keras itu apa ya? Saya kok tidak mendapati ketika orang itu ditegur dengan keras, itu akan lebih didengar dibandingkan dengan tepat, artikulatif, jernih, lembut. Kira-kira mungkin itu. Saya kurang percaya loh sama keras itu menggantikan tepat. Soalnya gini deh, lu sendiri pernah gak sih kayak orang itu nyampein sesuatu ke kuping lu pakai toa gitu? Gak terlalu membantu kan? Lebih membantu pakai earphone. Betul gak? Jadi ya itulah. Mungkin gambaran yang bisa diingat-ingat yang kamu lakukan itu adalah jahat, Rangga. Tidak mengatakan dengan berteriak-teriak, menyiramkan air ke mukanya, atau menempeleng, whatever ya. Saya kira itu sesuatu yang saya lebih suka sih. Mungkin karena Dian Sastro yang mengatakannya. Mungkin pengaruh sake waktu saya menontonnya sambil meminumnya, entahlah. Saya nggak ingat. Tapi itu membekas di benak saya gitu. Saya kira itu gentle apologetics. Gitu ya. Dokter itu kalau ngoperasi nggak pakai kampak kan, pakai scalpel dan tekanannya juga tidak keras-keras banget gitu, bukan gitu ya. Bener nggak Monik? Kan gitu aja ya. Sret gitu ya. Gitu. Kayak Hannibal Lecter, sret. Gimana berdoa bersama anak kecil yang sedang sakit? Baik sakit keras atau ringan. Berkaitan dengan konsep suffering yang memang exist dalam dunia, especially dalam spirit Kristen. Bagaimana berdoa bersama anak kecil yang sedang sakit? Fenomenologis saya kira ya. Sakitnya apa? Jadi misalnya, kira-kira mungkin begini ya, mengajak anak itu berdoa. Ini saya juga nggak pernah punya pengalaman sih ya. Tapi saya nggak tahu juga ya, sakitnya sakit apa gitu, sakit gigi gitu. Saya coba ingat-ingat ya, waktu dulu saya kecil sakit gigi sih. Kayaknya kebanyakan makan permen gitu. Jadi sakit gigi sejak kelas 3 SD gitu. Kalau saya sakit gigi saya nggak berdoa sih. Saya kumur garam gitu ya, ke dokter gigi gitu. Kayaknya nggak berdoa, kurang saleh kayaknya. Tapi saya bayangkan kalau saya mengajak anak kecil yang sakit berdoa. Ya mungkin saya mengajak dia untuk mengetahui, memikirkan, berbicara kepada saya kira ya. Tuhan yang ada di mana-mana. Tuhan yang saat ini melihat dia, menopang dia, otherwise sel-selnya akan mati. Tuhan yang
Ya, yang berjumpa dengan kita. Tuhan yang membentuk kita dalam kandungan ibu kita, serabut demi serabut sel. Mungkin itu. Jadi kayak, in a way Tuhan yang rada panteistik di mata orang, di telinga orang yang deistik, mungkin gitu. Tapi bukan Tuhan yang panteistik, of course. Panteistik, tahulah ya. Tuhan yang di mana-mana gitu. Karena Tuhan kan memang ada di mana-mana. Gitu. So, kira-kira itu. Jadi mengajak anak itu berdoa ya, inilah yang konkret-konkret aja gitu. Ya, kayak sakit. Ya, Tuhan Yesus pernah sakit sih. Dia tahu sakit itu kayak apa gitu ya. Mungkin kita ceritain dia begitu. Ya. Dan Tuhan Yesus itu ngobrol sama bapaknya, yang bahkan bapaknya itu nggak jawab dia gitu. Dan terakhir dia frustrasi, tapi dia tetap ngobrol sama bapaknya. Dia bilang, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Dan Allah diam. Mungkin itu kali ya, yang saya share sama dia. Topik kekristenan yang kontroversial maksudnya kali ya, adalah konsep Tritunggal. Oh, oke. Dan pribadi. Yesus sebagai Tuhan dalam inkarnasi manusia. Jadi bagaimana kita jawab dengan gentle apologetics? Oh, oke. Allah Tritunggal itu formulanya belum ada pada saat sebelum konsili Nisea. Ya, jadi makanya istilah Tritunggal tidak ada di Alkitab. Setuju nggak? Kalau nggak setuju ya tunjukkan kepada saya ayatnya. Jadi kita perlu inilah memahami sejarahnya. Tapi ini juga bukan mengatakan konsep Tritunggal tidak ada di Alkitab ya, tidak. Tapi bagaimana kita dealing with konsep ini? Konsep Tritunggal itu menolong kita memahami ayat-ayat Alkitab, menolong kita untuk making sense of penyataan diri Tuhan, khususnya penyataan diri Tuhan di dalam Yesus. Ya, how to make sense of it. Nah itu yang kategori teologis yang disebut sebagai Trinitas itu menolong kita untuk memahami. Jadi saya kira ya kita perlu untuk pertama-tama mengingat hal itu. Kedua, pribadi Yesus sebagai Tuhan. Pribadi Yesus sebagai Tuhan. Formulasi dari Chalcedon adalah kristologinya Chalcedon, Yesus itu adalah punya dua natur Allah, natur manusia. Dua natur ini dapat dideskripsikan sebagai berikut. Dia adalah punya natur Allah yang sejati, punya natur manusia yang sejati, dan kedua natur ini tidak bercampur, tidak berpisah, tidak berubah. Itu ya standarnya. Jadi kita perlu membedakan antara natur dan pribadi. Karena pribadi Yesus itu satu, natur itu dua. Jadi natur ilahi dan natur manusiawi ini berada di dalam satu kesatuan pribadi Yesus. Nah kalau Anda bertanya, pribadi Yesus itu jadi adalah pribadi Allah atau pribadi manusia? Nah itu pertanyaan yang keliru sih, karena Allah dan manusia itu tidak di dalam kategori pribadi, tapi dalam kategori natur. Ya, jadi pribadi Yesus itu punya dua natur, simply kita bisa bilangnya begitu. Kita nggak bisa bilang pribadi Yesus itu Allah atau pribadi Yesus itu manusia. Kita bisa bilang pribadi Yesus punya dua natur. Allah dan manusia, ya, yang masing-masing sejati, yang tidak bisa dipisahkan, yang tidak melebur juga, dan tidak berubah juga, ya itu jawaban dari Chalcedon, yang mana ada keterbatasan kegunaannya, tidak menjawab semua pertanyaan, ya. Lalu bagaimana kemudian kita bisa dengan gentle melakukannya? Oke, very good. Saya akan pinjam penjelasan dari Rowan Williams. Yes, Rowan Williams. Soalnya saya perlu pilah dengan Rowan Atkinson, Mr. Bean. Rowan Williams, ya ini benar, Rowan Williams. Teolog ya, bishop dari
uh, Westminster, Canterbury, saya agak lupa ya, Bishop Canterbury, I think. Archbishop of Canterbury, ya, Rowan Williams. Rowan Williams bilang begini, bagaimana kita berdialog dengan orang dari agama lain sejauh mereka capable of, ya, of course, sejauh itu dimungkinkan dan juga diinginkan. Caranya adalah begini, kita membuka diri terhadap kita bisa belajar apa dari mereka soal Allah yang concern sama ini dengan Yesus juga. Loh, mereka kan nggak tahu apa-apa. Yakin loh mereka nggak tahu apa-apa soal Yesus. Oh, jangan salah. Alkitab itu adalah buku yang paling banyak diterjemahin. Arguably setiap tahun paling banyak dicetak. Lu yakin orang agama lain gak baca Alkitab? Dalam beberapa kasus orang agama lain baca Alkitab lebih banyak dari kita loh. Ini kita tidak bisa asumsikan sebelum perjumpaan. Ya, kita bisa tanya langsung kepada orang yang bersangkutan. Dalam dunia ini ada 8 miliar manusia. Kita gak pernah tahu loh. Ada orang ateis yang baca Alkitab lebih banyak dari kita. Itu bisa aja ada gitu. Ya, jadi pertama itu. Kita tanya aja, apa opini dia soal Yesus? Apa opini dia soal Tritunggal? Make sure dia tahu konsep itu dengan tepat dan bukan karikaturnya. Karena orang beragama lain kadang-kadang memahami sesuatu konsep, istilahnya sama, artinya itu lain banget. Contoh ya, kalau kita suka pahami kawan-kawan kita, orang-orang Muslim, mereka memahami konsep Tritunggal, itu labelnya sama dengan yang dipakai Kristen gitu ya, Tritunggal. Tapi terus mereka bisa fiercely menolak banget seringkali karena nggak pernah dengar. Saya nggak menjamin setelah dengar lalu menerima ya, tapi menolak banget seringkali dengan satu pemahaman yang itu bukan Tritunggal. Kalau kayak gitu tuh triteisme gitu. Itu bukan Tritunggal. Ya, dan kita bisa maklum, karena mereka kan memang tidak mendalami seringkali ya, nggak tentu, karena kadang-kadang mendalami loh, lebih dalam dari kita. Jadi intinya, kalau saya kembali kepada Rowan Williams, kita itu mesti sampai pada satu poin, kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh usaha ingin mengerti mereka itu seperti apa pandangannya, dan kita bisa belajar apa dari mereka, lalu kemudian kita juga siap dengan jawaban kita dan penjelasan kita. Dan tentu ini bukan berarti kita itu mengatakan pandangan kita ini tidak sepenuhnya benar. Kita bukan mengatakan begitu. Cuma kita open terhadap pemahaman. Karena gini, benar salah itu kan satu hal. Paham dan lebih paham itu kan hal yang lain. Betul nggak? Contoh ya, kamu bisa mengatakan Allah itu kasih. Benar apa salah? Benar. Kamu bisa nggak mengatakan, sekarang saya lebih paham apa artinya Allah itu kasih? Bisa ya? Loh, kan tadi udah terima konsep Allah itu kasih. Bagaimana bisa lebih paham lagi? Kan paham artinya kamu ya mengerti itu artinya apa. Kalau udah ngerti ya berarti kan udah segini aja. Enggak kan? Kamu bisa dengan self-reflection, perjumpaan sama orang lain, whatever. Terus dari paham jadi lebih paham, bisa dong. Termasuk perjumpaan dengan orang-orang beragama lain. Itu poin saya. Jadi pada akhirnya kamu jadi lebih paham mengenai Allah Tritunggal setelah perjumpaan dengan mereka, bukan karena mereka lebih paham dari kamu, tapi karena mereka punya perbedaan pemahaman. Karena mereka memicu kamu memikirkan sesuatu ketika mereka menjadi diri mereka yang berespon dengan hal yang kamu percaya. Saya kira ini cukup mudah dimengerti harusnya. Cukup mudah dimengerti kan? Maksudnya bisa menangkap lah ya, saya kira ya. Jadi mereka jadi mereka, kamu jadi kamu, tapi lewat perjumpaan itu, kamu jadi tahu sisi dari yang kamu percaya ini apa dilihat dari mereka dan kamu belajar sesuatu dari situ. Ya, itu poin saya. Apakah contoh jalan apologetik yang dilakukan murid Yesus di Alkitab?
Apa contohnya? Contohnya perjumpaan Petrus dengan orang-orang Yahudi. Ya, perjumpaan Petrus dengan orang-orang Yahudi. Di mana? Di Bait Suci. Mereka itu mengatakan kepada Petrus, orang ini mabuk dengan anggur manis. Petrus bilang apa? Goblok lu, bego, otak lu taruh mana? Enggak. Ya. Petrus bilang kepada mereka, dia engage sama mereka. Ini belum jam 9. Kalau orang itu mabok, mungkin dia minumnya jam 8. Tapi jam 8 pagi mungkin belum bangun. Nah, segitu ya. Minum anggur itu setelah makan. Orang zaman dulu makannya nggak fast food cepet-cepet gitu ya. Jadi mungkin bangunnya jam 7, langsung sarapan, langsung minum anggur. Kan nggak mungkin gitu ya, ini baru jam 9. Nggak mungkin orang itu mabuk. Itu kan, orang itu didengarkan, kan begitu. Jadi saya kira itu salah satu contohnya. Lalu kemudian Petrus engage sama pengharapan mereka. Mereka bacanya Mazmur. Petrus kutip Mazmur 16. Ya. Kemudian mereka juga baca kitab suci Perjanjian Lama yang lain. Petrus kutip kitab Yoel misalnya, ya, mengenai hari-hari akhir akan terjadi apa dan seterusnya. So, ya, itu salah satu contoh. Paulus di Athena, Paulus engage sama orang-orang Athena. Aku melihat bahwa kalian itu saleh betul, banyak banget tuh tempat-tempat sesembahannya, dan aku melihat salah satu dari tempat sesembahan kalian. Ya, padahal waktu itu dikatakan sama Lukas, Paulus itu sedih hatinya melihat begitu banyaknya berhala-berhala dari kota Athena, kan gitu ya. Tapi waktu Paulus engage sama mereka, dia engage dengan menghargai banget. Dan dia mengatakan begitu ya. Dan aku melihat salah satu dari dewamu itu adalah Allah yang kami tidak kenali. The unknown God. Jadi mereka tuh mempersembahkan sesuatu kepada the unknown God. Dewa yang tidak kami kenali. Karena mereka khawatir jangan-jangan ada satu dewa yang mereka nggak kenal. Kalau nggak dikasih persembahan, padahal dewa itu ada dan menuntut, nanti mereka kena kutuk gitu. Jadi mereka kasih satu altar pada dewa yang tidak kami kenal. Terus Paulus bilang, aku sekarang datang membawa kabar dari dewa yang tidak kamu kenal, ya Tuhan yang tidak kamu kenal. Karena mereka bilang, orang ini pembawa berita dari Allah-Allah asing, ya dewa-dewa asing. Terus Paulus bilang, iya, gue pembawa berita dari dewa asing. Dewa asingnya Yesus, kira-kira gitu. So, ya itu gentle apologetics I think. Dan bukan Paulus dari depan bilang kayak, kalian ini menyembah patung apa itu, batu dan kayu ya, sampah, goblok banget, otaknya taruh mana, enggak kayak gitu kan. Apakah benar jika apologetika awalnya ditujukan, terutama untuk menguatkan orang Kristen yang sedang lemah iman karena satu dan lain hal? Oke, apakah benar? Kalau saya sih yakin benar, jadi ya kalau tanya apakah benar, saya akan cenderung bilang, ya benar, tapi mungkin maksudnya bagaimana bisa ditunjukkan benar, mungkin itu ya maksudnya ya. Jadi apa argumentasinya? Jadi pertanyaan ini coba menggoyahkan keyakinan itu. Jadi apa benar sih gitu ya? Terus coba bela itu ya, tunjukkan bahwa demikian apologetika awalnya ditujukan terutama untuk menguatkan orang Kristen yang sedang lemah iman. Oke. Dan mungkin alternatifnya adalah apologetika itu mungkin untuk meyakinkan orang lain dari nggak Kristen jadi Kristen. Nah, misalnya gitu ya. Oke. Ya, saya akan bilang apa ya? Begini. Pertama, panggilan untuk menjadi saksi dari datangnya kerajaan Allah sudah diberikan dan sudah dilakukan sebelum orang Kristen disebut orang Kristen. Sebelum kekristenan ada. Tahu dari mana? Karena orang Kristen itu baru disebut orang Kristen setelah mereka itu berkarya di sebuah kota. Kalau tidak salah Antioquia. Ya, baru waktu itu mereka disebut sebagai orang Kristen. Tapi mereka sudah melakukan itu, mempraktikkan apologetika itu sejak kapan? Sejak sebelumnya. Waktu itu mereka disebut Kristen? Tidak. Jadi orang-orang ini menjadi saksi dari datangnya kerajaan Allah. Waktu mereka menjadi saksi dari datangnya kerajaan Allah, apakah mereka itu sudah ngerti semua? Apakah mereka itu sudah semua beres mengenai pemahamannya, cuma tinggal bagaimana meyakinkan orang lain menjadi golongan mereka? Saya kira tidak, pertama-tama.
Kita bisa lihat dari kasus Yohanes Pembaptis sendiri. Yohanes Pembaptis itu yang mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menanggung dosa dunia. Ya, tetapi dia sendiri di akhir perjalanan hidupnya dalam penjara mengirim utusan kepada Yesus. Benarkah engkau adalah Mesiasnya atau kami harus tunggu yang lain? Ya, saya tahu ada seorang rekan yang mengatakan bahwa ini bukan keraguan, tapi saya kira itu agak maksa ya, eksegesisnya lebay dalam hal ini. Tentu saja itu keraguan ya. Engkaukah Mesiasnya atau kami harus menunggu yang lain ya? Oke lah, sebutlah itu bukan keraguan. Terdengar seperti keraguan sih. Efeknya sama setidaknya ya. Saya kira itu sesuatu yang membutuhkan orang memberikan jawaban terhadap apa yang kita percaya bahwa Yesus itu Mesias, betul nggak? Dan siapa yang resipiennya? Resipiennya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis kan sesama orang Kristen gitu kita bisa bilang. Yohanes Pembaptis Kristen nggak? Bukan, karena sebut Kristen baru mulai Antioquia. Yohanes Pembaptis sudah keburu mati. Jadi Yohanes Pembaptis mati bukan sebagai orang Kristen. Yeah, technically speaking. Tapi oke lah, dia itu murid Yesus lah ya. Jadi artinya apologetika tujukan kepada orang dalam, kita bisa bilang, ya itu saya kira ada buktinya. Ya, Yohanes Pembaptis setidaknya. Dan juga orang-orang lain lah. Paulus menunjukkan suratnya kepada siapa? Orang Kristen atau non-Kristen? Orang Kristen. Dan Paulus dalam surat-suratnya coba membuktikan enggak bahwa Yesus itu memang Mesias, kerajaan Allah memang datang di dalam Yesus, memang kita itu bukan orang Yahudi, tapi enggak perlu jadi orang Yahudi. So, ya kan? Paulus itu menunjukkan apologetikanya kepada penerima surat. Penerima surat kebanyakan orang Kristen. Jadi apologetikanya pertama-tama pada orang Kristen. Orang Kristennya tidak harus sih lemah iman, goyah iman, tidak harus sih. Ya, orang itu nanya kan nggak harus imannya goyah gitu ya. Bisa aja karena memang belum ngerti aja. Tapi kalau paradigma kita udah dari awal tuh kayak yang kuat menolong yang lemah. Gitu ya. Gue kuat. Kalau lu nanya-nanya berarti lu lemah gitu ya. Makanya nggak banyak yang mau nanya gitu ya. Saya bersyukur banyak yang mau nanya. Ya kita nggak perlu takluk sama paradigma itu kan. Gitu. Nanya ya sekedar nggak tahu ya nanya kan itu aja. Apakah ketika Yesus mengatakan bahwa orang Farisi adalah keturunan ular beludak termasuk cara berapologetika, Yesus ya yang ngomong ya, bukan Yohanes ya? Sorry? Yohanes Pembaptis ya, bukan Yesus ya. Jadi ini pertanyaan jebakan. Ya, saya itu tidak mengatakan bahwa kata-kata kasar itu tidak boleh. Jangan sampai menyinggung orang lain. Saya tidak mengatakan itu loh. Cuman saya mengamati banyak orang itu terperangkap dalam mindset anak SMA atau anak STM. Dalam artian bukan saya merendahkan SMA atau STM. Tapi dalam artian begini. Kalau kamu bisa kasar, kalau kamu bisa ofensif, itu menunjukkan kamu tuh gagah gitu. Gue tuh berani loh. Gue berani bilang orang ateis tuh goblok misalnya gitu ya. Gue tuh berani. Ya elah itu mental gerombolan gitu. Jadi kayak kamu tuh pengen dapat respect dari sesama anggota geng kamu. Terus kamu kayak jelekin orang yang bukan kelompok kamu. Itu aja. Dan saya kira ya nggak tentu kamu begitu ya. Tapi kalau kamu begitu saya kira ya itu controlling naratif kamu dan kamu nggak perlu tunduk pada controlling naratif kamu sih. Saya kira itu. Kamu itu manusia bebas. Kamu nggak harus tunduk sama hasrat yang dipelajari atau dilatihkan seperti itu. Nggak perlu. Itu poin saya kira-kira. So ya. Ketuluran ular beludak ya. Itu kan di persepsi kasar, itu kan persepsi kamu ya. Apa betul itu kasar? Apa betul ditujukan kayak apa ya? Gue tuh pengen apologetika harus kasar, maka gue kasar gitu. Cara kasar salah satu dengan mengatakan kamu itu keturunan ular beludak gitu. Kan nggak begitu ya. Seperti itu.
Bagaimana apologetik dengan orang-orang yang memiliki disabilitas, difabel, special needs? Bagaimana aplikasi mendengarkan jika memiliki pemahaman yang berulang-ulang dan sama? Oh ya. Apologetika itu kan dipicu oleh apa ya? Tuntutan memberikan pertanggungjawaban. Apakah orang-orang difabel, ini difabelnya bukan difabel buta tapi cerdas kayak let's say Andrea Bocelli, tapi Bocelli kan bukan pemenang Olimpiade Fisika misalnya. Tapi oke, maksud saya difabel kan macam-macam ya. Kalau difabelnya itu lumpuh kayak Stephen Hawking kan kamu tidak bisa bilang pemahamannya berulang-ulang dan sama. Ya toh, mungkin difabelnya itu secara mental kali ya. Orang-orang yang mentally retarded, mungkin itu ya poinnya ya. Dia menuntut pertanggungjawaban kamu nggak terhadap yang kamu harapkan? Kayaknya enggak ya. Orang yang IQ-nya 50 gitu, mempertanyakan iman kamu gitu, menantang. Ya enggak lah, itu ya tentu kontradiksi dengan diri sendiri itu ya. Ya ini pertanyaannya mungkin lebih ke arah bagaimana menjadi saksi datangnya kerajaan Allah atau menjadi warga kerajaan Allah yang baik di hadapan orang difabel secara mental, mentally retarded lah kita bisa bilang. Kan begitu pertanyaannya mungkin. Lalu saya akan bilang, ya panggilan kamu bukan berapologetika, nih baca bukunya Fantil ya, halaman sekian. Bukan begitulah saya kira ya. Dia juga nggak ada kebutuhan itu. Kebutuhan dia yang lain gitu. So mungkin untuk itu lebih relevan bab yang terakhir dari bukunya Willard ya, soal living and acting with God. Mungkin itu. Jadi apologetika yang paling efektif adalah ya ketika kita menghidupi Injil di tengah komunitas kita. Itu yang paling meyakinkan. Orang itu, kalau ditanya ya, lu tuh awalnya jadi Kristen tuh gimana sih? Jarang banget saya amati itu ya. Saya kalah debat. Kayaknya sampai sekarang saya nggak pernah ketemu tuh. Saya kalah debat setelah debat di internet ya, maki-makian sampai kira-kira 30 hari gitu ya. Ngabisin data, kuota berapa biji. Terus saya akhirnya jadi Kristen. Gak pernah ketemu loh sampai hari ini saya. Yang saya ketemu adalah waktu dulu saya kecil dia diajakin ke sekolah minggu sama guru sekolah minggu saya, nungguin saya padahal saya itu baru mandi pada saat dia datang jemput. Akhirnya kita sama-sama telat datang gereja. Tapi dia melakukan itu selama 15 tahun gitu ya. Akhirnya saya merasa bersalah waktu akhirnya sadar dan segala macam. Biasanya begitulah. Dan bukan kayak gue kalah debat makanya gue jadi Kristen, kesel gue. Nah, nggak ada begitu, jarang banget. Saya ada anggota keluarga, tadi saya bacanya kaleng, yang sejak kecil sampai sekarang terus keraskan hati untuk mendengarkan nasihat ibunya untuk bertobat. Jadi tidak mendengarkan maksudnya ya, jadi dia tidak mendengarkan nasihat ibunya. Gimana bisa injili dia supaya bisa tobat? Gini, panggilan kita itu bukan mempertobatkan orang. Kita nggak terpanggil untuk itu, karena Tuhan tahu kita nggak mampu itu. Yang mempertobatkan orang itu Roh Kudus, bukan kita. Panggilan kita itu bersaksi akan datangnya kerajaan Allah, mendoakan orang, mendengarkan orang, memikirkan bagaimana supaya orang itu dari nggak ngerti jadi ngerti, dari salah paham jadi benar paham. Menjadi orang yang hidupnya itu bisa, kalau dilihat orang tidak menjadi batu sandungan. Itu panggilan kita. Panggilan kita bukan mempertobatkan. Dan selalu ada orang yang sudah kita doakan, kita klarifikasi dan segala macam. Pada akhirnya sampai mati dia nggak terima Tuhan. Adalah orang seperti itu. Ya, dan ya saya bisa bilang ya too bad. Itu aja. Tapi kamu nggak bisa terus kayak, saya mau memastikan dia terima Tuhan, nggak bisa sih. Gimana dapat menghayati jika seseorang tahu bagaimana berbuat baik tapi tidak melakukan? Ia berdosa without obsesi jadi penyelamat orang. Jadi mungkin ada orang yang tahu bagaimana caranya berbuat baik, tapi dia tidak melakukannya. Yang kayak Spider-Man gitu, with great power comes great responsibility. Dia tahu cara yang berbuat baik, dia harus merasa dia
Oh, dia mampu tapi nggak melakukan. Yes. Asumsinya pernahnya adalah dia berdosa tanpa dia memiliki savior syndrome. Karena dia tidak mau melakukan. Itu gua kalau nggak punya. Kan ada ayat yang bilang kalau kamu tahu kalau kamu tahu apa yang baik tapi kamu tidak melakukannya, maka kamu berdosa. Iya. Berarti kan kita tahu harus melakukan apa. Nah, tanpa harus terjatuh menjadi savior syndrome. Iya. Oh, Terus, gitu. lo berbuat baik itu tidak sama dengan menjadi penyelamat. Gak sama dong. Berbuat baik sama menjadi penyelamat itu lain loh. Kecuali kalau kamu selalu memperalat perbuatan baikmu untuk menjadikan dirimu merasa jadi penyelamat. Tapi berbuat baik sama menjadi penyelamat kan lain. Berbuat baik kan berbuat baik. Berbuat baikmu itu bisa bikin orang lain malah lebih cepat nggak jadi Kristen. Membunuh orang Kristen. Contohnya perbuatan baik yang dilakukan sama Stefanus. Stefanus berbuat baik gak? Berbuat baik. Stefanus menyaksikan datangnya kerajaan Allah di dalam Yesus. Stefanus menyaksikan bagaimana Yesus adalah Mesias. Stefanus melakukan perbuatan baik. Apa hasilnya? Hasilnya terjadi pembunuhan orang Kristen oleh orang-orang Yahudi yang membenci Kristen. Menjadikan mereka berdosa, darahnya Stefanus ada di kepala mereka. Loh, itu baik apa nggak baik? Itu nggak baik. Jadi perbuatan baik. Mereka jadi selamat nggak karena itu? Lebih nggak selamat lah ya kira-kira ya. Nggak percaya nggak bunuh orang Kristen dengan udah nggak percaya bunuh orang Kristen lagi ya. Kayaknya lebih nggak selamat udah nggak percaya bunuh orang Kristen lagi kan gitu ya. Nah kalau Stefanus nggak bersaksi begitu mungkin mereka nggak melempari Stefanus dengan batu. Jadi perbuatan baik Stefanus itu bikin mereka lebih nggak selamat. Jadi berbuat baik sama menyelamatkan orang itu dua hal berbeda. Ya, jadi kita perlu paham itu. So, ya ingin jadi juru selamat itu inilah tujuan hidup, bukan tujuan hidup. Apa ya? Intensi lah ya, intensi ya. Yang salah kita tahu. Dan kita nggak perlu punya intensi itu. Dan kalau kita nggak punya intensi itu, kita bisa nggak sih kemudian tetap berbuat baik ya? Bisa ya. Definitely bisa. Kira-kira itu. Tapi bisa nggak berbuat baik dengan intensi menjadi juru selamat? Ya bisa. Dan itu yang saya tidak anjurkan. Bagaimana berapologetik dengan yang orang jauh lebih tua yang cenderung kolot sebagai pemuda? Oh maksudnya kamu pemuda, kamu berapologetik dengan orang yang jauh lebih tua dan orang itu kolot gitu ya. Kolot itu bisa aja orang muda kolot bisa loh. Ya, jadi nggak harus itu orang tua kolot. Ya mendengarkan saya kira, tapi memang sih ya beberapa orang tua itu kita sih punya niat mendengarkan, mereka tidak punya niat mendengarkan. Lalu kita berharap ada dialog, harapan kita sia-sia. Karena dialog itu perlu saling mendengarkan. Kalau hanya satu pihak ya nggak bisa. It takes two to tango, ya. Tango sendirian ya nggak bisa, kira-kira gitu. Kalau main pingpong sendirian bisa. Gak bisa diharapkan begitu. Ya mungkin beginilah kali ya, kamu perlu mencari pintu lah kali ya, mencari pintu. Jadi kadang-kadang orang tua itu gini ya, ini saya sok tahu banget, tapi saya boleh lah ya, udah hampir gocap jadi mestinya boleh bilang begini. Orang tua itu begini, terdengar kayak orang tua. Mereka itu tidak mendengarkan mereka yang tidak patut mereka dengarkan. Atau mereka rasa tidak patut mereka dengarkan. Karena kamu sendiri juga gitu kan ya. Kamu sendiri dengerin gak sih orang yang kamu merasa tidak patut didengarkan? Kan enggak ya. Kenapa orang itu tidak patut didengarkan menurutmu? Karena ngulang-ngulang, karena udah tau lah yang lu mau ngomong. Dan yang lu mau ngomong itu gak ada harganya lah. Lu anak ingusan kira-kira gitu ya. Nah itu bisa jadi sebelum mendengarkan. Tapi bisa jadi setelah mendengarkan. Nah, biasanya sih semua kasus terjadi ya. Sedapat mungkin coba kamu bikin, ya tentu ini nggak bisa menjamin ya pasti terjadi yang kamu bikin itu, tapi sedapat mungkin kamu bikin, kamu itu earn respect dari orang yang lebih tua itu gitu. Dan coba perhatikan orang yang lebih tua itu mendengarkan nggak beberapa anak
muda. Mungkin iya. Mungkin orang yang tua itu mendengarkan beberapa anak muda. Mungkin juga enggak ya, beberapa orang tua itu ya sama seperti beberapa anak muda sih. Atau banyak anak muda. Demikian juga dengan banyak orang tua. Orang mungkin tanpa memandang mereka muda atau tua. Orang itu jarang mendengarkan orang lain. Orang itu jarang mendengarkan orang lain. Karena orang itu pada dasarnya self-righteous, ya. Orang itu pada dasarnya sok tahu, orang itu pada dasarnya kurang menghormati orang lain. Setidaknya lebih menghormati diri sendiri dibandingkan orang lain. Dan seterusnya. Biasanya begitu ya, memandang diri sendiri lebih bagus dari orang lain gitu. Biasanya begitu sih orang itu. Kecenderungan natural kita. Jadi ya, tapi coba kamu perhatikan, kadang-kadang orang itu bisa mendengarkan anak muda. Nah, coba kamu pelajari apa sih yang dimiliki anak muda itu. Dengan cara apa mereka memperlakukan orang tua itu. Kok sampai mereka itu didengarkan. Nah, setelah kamu mendapatkan pintunya itu, baru kamu bisa ngobrol sama dia. Kira-kira mungkin itu usulan saya. Ya. Jadi intinya percuma sih, ngobrol sama tembok itu percuma. Tapi jangan berhenti mencoba sebelum mencoba. Jadi kayak percuma lah ngobrol sama orang tua, kolot pasti nggak mau mendengarkan. Tapi lu udah nyoba belum? Mungkin belum. Kalau udah mungkin baru 2 kali. Ya, mungkin perlu lebih banyak sih. Dengan berbagai cara ya, jangan nyoba caranya yang sama. Nanti kamu lakukan seperti apa yang dia lakukan. Ya. Orang tua ngulang-ngulang terus, lu juga ngulang-ngulang terus soalnya.